Halo, selamat datang kembali di channel Anai Production. Setelah beberapa bulan absen untuk membuat konten, akhirnya sekarang berkesempatan lagi untuk membuat konten. Dan untuk konten kali ini, saya akan membuat video bagaimana caranya membeningkan mika lampu mobil yang sudah kusam. Langsung saja kita lihat kondisinya seperti apa dan bagaimana caranya. Inilah bagian penting yang harus diperbaiki. Di sini lampu utamanya tidak menyala dan lampu DRL yang melingkarnya juga tidak menyala. Kemudian mikanya juga sudah buram. Bisa kita lihat di sini lampu senjanya menyala dan lampu DRL-nya juga menyala. Sedangkan untuk yang satunya lagi, lampu DRL-nya tidak menyala, hanya lampunya senjanya saja yang menyala. Dan untuk keduanya, lampu utamanya tidak menyala, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Langsung saja kita perbaiki satu per satu. Untuk di mobil ini, apabila ingin melepas mika lampu, harus melepas bempernya terlebih dahulu. Dan untuk melepas bemper ini, yang pertama harus melepas beberapa kancing klip yang berada di atas sini. Kemudian pada masing-masing samping kiri dan kanan ada satu pengait yang mengait langsung ke fender. Dan yang terakhir ada beberapa skrup yang harus dilepas di bagian kolong. Yang menyebabkan lampu utamanya tidak menyala dikarenakan sekringnya terbakar. Sedangkan untuk lampu DRL-nya tidak menyala dikarenakan kedua kabelnya putus sepertinya digigit tikus. Sebetulnya untuk menyalakan lagi lampunya sangat mudah, maka dari itu akan didahulukan bagian yang agak rumitnya, yaitu bagaimana caranya membeningkan mika lampunya. Sebetulnya untuk membeningkan mika lampu tidak perlu melepas mika lampunya. Hanya saja di dalamnya terdapat sedikit genangan air dan kotoran. Jadi bagian dalamnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena perekat mika lampu ini menggunakan lem silikon, jadi untuk melepasnya juga cukup mudah. Hanya dipanaskan saja bagian lemnya yang nantinya bagian mikanya akan merenggang dengan sendirinya. Bisa dilihat bagian dalamnya sangat kotor. Bahkan di bagian sini terdapat banyak lumpur. Seperti inilah kondisi mikanya, sangat buram sekali, dan karena yang bagian kuning ini adalah skotlet, maka harus dilepaskan terlebih dahulu. Kemudian dicuci menggunakan air dan sabun sampai bersih. Di sini ada dua metode yang akan saya lakukan. Yang untuk sebelah
Kanan dari depan saya menggunakan 3 amplas yang ukuran 500, 1000, dan 2000. Dan di akhir saya semprot dengan cat clear merek Samurai dengan kode 1/128. Sementara untuk yang sebelah kiri dari depan, saya akan menggunakan obat khusus yang dibeli dari online. Di sini terdapat dua jenis untuk step 1 dan step 2. Dan kita lihat mana yang lebih baik hasilnya. Apakah yang menggunakan amplas dengan cat clear atau yang menggunakan obat khusus yang saya beli dari online. Yang saya akan aplikasikan masing-masing kepada satu lampu yang nantinya bisa terlihat jelas bedanya. Langsung saja kita proses untuk yang bagian kanan dari depan. Untuk tahap awal, lakukan pengamplasan menggunakan yang paling kasar yaitu amplas 500, kemudian amplas 1000, dan terakhir menggunakan amplas yang paling halus yaitu amplas 2000. Setelah selesai diamplas, kemudian keringkan. Barulah tahap terakhir yaitu melakukan penyemprotan clear. Jangan lupa untuk dikocok-kocok terlebih dahulu. Kemudian tes semprot-semprot sedikit untuk memastikan semburannya lancar. Setelah lapisan pertama diaplikasikan, biarkan 10-15 menit sampai clearnya mengering. Setelah lapisan pertama mengering, aplikasikan untuk lapisan yang kedua. Apabila terlihat kusam seperti ini, biarkan saja, karena ketika mengering, lapisan kusam ini akan menghilang dan mika menjadi bening. Bisa dilihat di sini, lapisan kusamnya semakin mengecil, karena begitu mikanya mengering, maka lapisan kusamnya akan menghilang dan berubah menjadi bening. Setelah didiamkan kurang lebih selama 15 menit atau benar-benar kering, lakukan aplikasi yang ketiga, supaya hasilnya benar-benar maksimal. Di sini saya mengaplikasikan sampai 4 kali. Kemudian kembali tambahkan lem silikon. Setelah lem silikon diaplikasikan secara merata, segera dipasangkan mikanya selagi lem silikonnya masih basah. Dan karena ada bracketnya yang patah, di sini saya akali dengan melakukan pengeleman, diawali dengan menaburkan soda kue, dan kemudian diberi tetesan lem G.
Begitupun dengan dudukan bempernya. Di sini ada bagian yang patah, yang seharusnya bentuk dudukannya seperti ini, dan ini juga sudah agak longgar. Sekalian saja kita perbaiki. Dan seperti ini hasilnya, ini penampakan di malam hari. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang satunya lagi, sangat jelas perbedaannya, sangat jauh. Langsung saja kita lakukan treatment untuk yang ini, supaya kita tahu mana yang hasilnya lebih baik. Ini untuk yang step pertamanya. Dan yang keduanya seperti ini. Langsung saja kita aplikasikan untuk yang step pertamanya. Sepertinya kalau dilihat dari teksturnya dan dari baunya, ini adalah kompon. Dan untuk Anda yang sudah mempunyai kompon di rumah, sepertinya sudah tidak perlu lagi membeli ini. Langsung saja kita oleskan secara merata. Setelah itu didiamkan sekitar 15-20 menit. Dan kemudian digosok-gosok menggunakan lap bersih sampai rata dan tentunya sedikit penekanan. Kalau dirasa masih kurang, pengaplikasian kompon ini bisa diulang kembali sampai 2 atau 3 kali. Setelah pengaplikasian step pertama dirasa cukup, maka bisa dilanjutkan dengan pengaplikasian step yang kedua. Setelah dioleskan merata, tidak perlu menunggu lama, langsung saja digosok menggunakan kain bersih, tentunya kain yang berbeda. Kalau di step pertama isinya adalah kompon, dan yang untuk step kedua ini saya rasa isinya adalah pengkilap bodi mobil atau obat poles. Ya, dan seperti inilah hasilnya. Dan kalau dibandingkan dengan yang pertama, agak sedikit berbeda. Yang menggunakan amplas dan cat clear sedikit lebih bening dibanding dengan yang menggunakan kompon. Dan ini penampakan di siang hari, ini yang memakai amplas dan cat clear, beginilah hasilnya. Dan untuk yang menggunakan kompon, ini hasilnya. Ini untuk perbandingan keduanya. Sekilas terlihat sama, tapi kalau dilihat dengan teliti, yang menggunakan amplas sedikit lebih bening dibanding yang menggunakan kompon. Nah, itulah tadi bagaimana cara melakukan treatment untuk mika mobil yang sudah kusam supaya bisa bening kembali secara mandiri di rumah. Tentunya keduanya mempunyai plus minusnya. Kalau Anda mempunyai waktu hanya singkat saja, sekitar satu jam atau 1,5 jam, maka tidak ada salahnya Anda menggunakan metode yang menggunakan kompon. Karena itu pun sebetulnya secara hasil sudah lumayan, hanya saja kurang optimal. Tapi kalau Anda mempunyai waktu lebih, alangkah baiknya Anda menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan amplas dan cat clear. Karena itu secara hasil lebih optimal, walaupun secara waktu ya memakan waktu lebih banyak. Tapi menurut saya itu sebanding. Jadi mana yang lebih cocok untuk kita lakukan di rumah tergantung kondisi dan waktu masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.